Tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian, azakumullah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Kembali pada sore hari ini, kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah hingga kita bisa kembali bersua, berjumpa dalam kajian kita, kajian Tazkiyatun Nafs, kajian di mana kita saling nasihat-menasihati, saling ingat mengingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara untuk kita bisa memiliki hati yang baik, hati yang sehat, hati yang selamat, yakni dengan cara mentazkiyah jiwa kita, dengan cara membersihkan jiwa kita, atau membersihkan hati kita, atau islahul qulub, bagaimana kita memperbaiki hati-hati kita. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga usaha kita ini senantiasa rutin kita lakukan, istiqomah kita jalankan, karena memperbaiki hati bukanlah pekerjaan yang mudah. Mentazkiyah jiwa bukanlah perbuatan yang gampang. Ada begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana keinginan kita atau tingginya harapan atau sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memiliki hati yang bersih. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Olehnya dalam perjalanan memperbaiki jiwa, mentazkiyah hati, ada orang yang lancar perjalanannya, mudah karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang ada pula yang tersendat-sendat, ada yang terperosok dalam fitnah atau ujian. Ada pula yang terperosok dengan begitu jauh dan begitu lama, hingga membutuhkan banyak usaha untuk bisa kembali lagi ke jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Hal ini, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamilah yang menciptakan mati dan hidup, kata Allah, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan ujian-ujian tersebut bukan hanya berupa sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Kadang ujian itu bisa berupa sesuatu yang amat kita cintai. Olehnya Allah mengingatkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal dia buruk bagi kita. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu padahal dia baik bagi kita. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, adapun kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, sekali lagi, usaha kita untuk memperbaiki hati adalah usaha yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Ujung dari usaha kita atau perjuangan kita ini adalah
ketika Allah mengutus malaikat mautnya untuk mencabut nyawa kita. Ujung dari usaha kita dalam membersihkan dan mensucikan hati kita adalah sampai nanti kita sudah tidak bernyawa lagi. Sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Maka apa saja yang menjadi aral atau rintangan yang kita hadapi dalam memperbaiki jiwa ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selamat menghadapi setiap ujian-ujian tersebut. Dan ini tentu saja tidak ada keselamatan kecuali kita bersandar kepada pemilik hati ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita akan membahas tentang gambaran orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Kita semua menginginkan, dan inilah yang menjadi ujung dari apa yang kita lakukan, usaha yang kita jalankan dalam mentazkiyah diri kita, mentazkiyah jiwa kita, atau mentazkiyah hati kita, yakni dikaruniakan oleh Allah kepada kita hati yang hidup. Hati yang hidup, para ikhwah dan akhwat sekalian, adalah hati yang di dalamnya penuh dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kehidupan di dalam hati tersebut. Kehidupan yang dimaksud adalah ada keimanan yang tumbuh, ada semangat untuk beramal yang juga tumbuh. Keimanan tadi bercabang-cabang dan memenuhi semua cabang-cabang keimanan. Amal ibadah yang begitu semangat tumbuh tadi, dia pun juga bercabang-cabang hingga menghasilkan buah yang indah. Dan kelak hasil dari tumbuhan yang ada di hati kita tadi akan kita panen hasilnya ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di kehidupan akhir. Hati yang hidup adalah hati yang di dalamnya penuh dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang hidup adalah hati yang penuh dengan getaran rasa takut kepada Allah, getaran rasa cintanya kepada Allah, getaran rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita pernah sebutkan, di antara ciri orang yang betul-betul imannya kepada Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Getaran-getaran ini bukan getaran sebagaimana getaran yang kita pahami. Getaran yang dihasilkan karena resonansi suatu benda misalnya, bukan. Atau tumbukan atau momentum suatu benda, bukan. Atau gesekan suatu benda. Tapi getaran ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Getaran itulah yang menjadikan dia semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran inilah yang menjadikan dia mewarnai hidup-hidupnya dengan kehidupan yang benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tuntunkan. Bukan kehidupan yang pada hakikinya kematian, yang artinya dia sebenarnya sudah mati sebelum kematian berupa berpisahnya nyawa dan jasad datang. Getaran inilah yang menjadikan dia selalu berusaha untuk menjaga diri dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Meskipun berat, karena Nabi SAW bersabda, ujibatin naru bisyahawat,
wa hujibatul jannatu bil makarih. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Surga atau dalam hadis ini disebutkan neraka itu diliputi, dihijab, dikelilingi oleh sesuatu. Dalam hadis yang lain dikatakan huffatil jannatu bil makarih. Dan surga itu dikelilingi, dihijab oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Artinya perjuangan seseorang dalam menjaga hatinya bukan perjuangan yang ringan. Seorang yang bisa memiliki getaran yang menjadikan dia takut kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, itu bukanlah pemberian yang mudah, melainkan dengan usaha yang besar. Karena dia harus melawan hawa nafsu yang selalu memerintahkannya untuk mengerjakan sesuatu yang disukai oleh jiwanya. Dia berusaha untuk melawan hawa nafsu, meskipun itu berat, tidak disukai, karena dia tahu surga memang dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah, kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanannya. Tidak mungkin hati yang mati bisa mendapatkan tambahan iman dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan tambahan iman hanyalah mereka yang memiliki hati yang hidup. Bukan hanya dalam persoalan mendengarkan ayat-ayat Allah, memandang saja, bahkan merasakan saja ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah, mereka akan mendapatkan tambahan iman. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat peringatan, kata Allah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada peringatan-peringatan Allah berupa umat-umat terdahulu yang pernah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kehidupan, peradaban yang begitu bagus, peradaban yang begitu maju. Namun karena mereka tidak taat kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, Allah timpakan azab. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Begitu banyak. Berapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Dan ini tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa diambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran, kecuali kata Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya demikian itu adalah peringatan. Liman kana lahu qalbun, kecuali hanya untuk mereka yang memiliki hati, aw alqas sam'a, atau mereka yang menggunakan pendengaran mereka, wa huwa syahid, dan mereka menyaksikan. Kita bisa mendapatkan ketenangan, pelajaran dalam hidup dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hingga menambah keimanan kita kalau kita memiliki hati yang hidup. Kalau kita memiliki hati yang sehat. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lihat bagaimana gambaran dari para pemilik hati yang hidup, kita terlebih dahulu akan menyebutkan apa saja yang merupakan tanda-tanda dari hati yang hidup, tanda-tanda dari hati yang sehat. Di antara tanda-tanda dari hati yang sehat
atau hati yang hidup, hati yang cinta kepada Rabb-Nya. Yang pertama, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu, kata para ulama kita, dia seperti periuk. Hati itu seperti periuk. Adapun lidah kita atau lisan kita itu laksana gayungnya atau sendoknya. Jika lisan mengeluarkan hal yang manis atau yang pahit dari dalam hati kita, maka itu menunjukkan bahwa hati kita bisa jadi manis atau bisa jadi pahit. Apabila hati ini dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, maka lisan pasti akan tergerak untuk melantunkan zikir. Sama seperti periuk tadi. Apa yang kita keluarkan dari periuk yang kita sendok? Apa yang ada pada sendok yang kita pakai untuk menyendok isi periuk kita, itu sangat bergantung dari apa yang ada dalam isi periuk tadi. Maka apa yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari bibir kita, yang diucapkan oleh lisan kita, sebenarnya itu adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Inilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka jika hati itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah yang maha luhur dan maha agung, maka pasti lidah itu akan mengucapkan atau tergerak untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Tapi apabila hati dipenuhi dengan hal-hal lain seperti kufur, fasik, durhaka, maka lisan juga akan tergerak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh hatinya. Mungkin dia akan memfitnah, dia akan mengadu domba, dia akan berbuat hal yang keji. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapati kesenangan dunia dan tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekejap pun. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita bilang bahkan mereka ini tidak mendapati kesenangan dunia. Pada dasarnya mungkin kesenangan dunia itu datang kepada mereka, tapi mereka tidak mengambilnya dengan hati. Karena bagi mereka hati terlalu bersih untuk menjadi letak dari kesenangan dunia yang semu. Hati bagi mereka hanyalah tempat untuk sesuatu yang kekal dan abadi. Itulah kesenangan akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menyatukan seluruh urusan. Dan Allah akan menjadikan kaya dalam hatinya. Wa tatfu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dia sudah tidak punya lagi selera dengan dunia tersebut. Kalaupun dia punya, dia hanya akan ambil sesuai dengan kadar kebutuhannya saja. Dia tidak menjadikan itu sebagai visi misi hidupnya. Dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dia hanya mengambil sekadarnya saja. Sebagaimana yang Allah katakan, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.
Dan carilah apa saja yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untukmu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu atau nasibmu dari kehidupan dunia ini. Itu yang menjadi prinsipnya. Sehingga mereka benar-benar tidak melirik dunia sebagaimana lirikan dari orang-orang yang jatuh cinta terhadap dunia ini. Mereka tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Mereka tahu dunia ini sebagai batu loncatan, sebagai wasilah, sebagai sarana bagi mereka. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang cinta Allah ialah orang yang hatinya melalang buana dan banyak berzikir, yang menyebabkan dia bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sarana sesuai kemampuan dan amalan-amalan sunnahnya, karena dia sudah terbiasa. Bahkan bukan cuma terbiasa, karena dia sudah rindu. Fikir dalam keadaan susah itu adalah tanda bahwa dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang kita akui atau yang kita ucapkan atau yang kita klaim pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang mampu mempertahankan kecintaan mereka meskipun diuji dengan ujian yang besar, maka itu adalah tanda kecintaan yang benar. Makanya mereka yang berzikir dalam keadaan susah, mereka adalah orang yang betul-betul memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Ajaba li amri mu'min." Sangat ajaib urusan seorang mukmin itu. Dan hal ini tidak dilihat kecuali hanya kepada seorang mukmin. Apa itu? Kata Nabi SAW, apabila dia mendapatkan musibah yang baik, syakara, dia bersyukur. Fakana khairun lah, dan itu baik bagi dia. Dan apabila dia ditimpa musibah yang buruk, sabara, dia bersabar. Dan itu juga kata Nabi SAW baik bagi dia. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul cinta kepada Allah, apa saja kenyataan yang mereka hadapi dalam hidup, selalu disikapi dengan sikap yang benar. Sampai pada ujian yang sangat berat sekalipun. Seperti Nabi SAW katakan tadi, apabila dia ditimpa musibah yang buruk, sabar, dia bersabar. Dan ini juga Allah telah ingatkan kita di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila mereka yang ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini hanya akan muncul dari lisan orang-orang yang sabar, yang tahu bagaimana cara menghadapi musibah. Dan kita tahu bahwa lisan itu, apa yang diucapkannya adalah gambaran dari hati yang dimilikinya. Maka jika yang keluar dari lisannya saat ditimpa musibah adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah gambaran bahwa hatinya ridho. Hatinya tahu kalau dirinya dan segala sesuatu yang dimilikinya dalam hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berhak untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya. Termasuk kita, ikhwah dan akhwat sekalian. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah untuk berbuka dan mengqasar salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita juga untuk banyak berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Anfal di ayat ke-45,
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Di surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala ya di ayat ke-45. Jadi ini di ayat ke-45 ya, dan yang tadi kami bacakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan perbanyaklah mengingat nama Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, apabila mereka menghadapi persoalan yang sangat besar, masalah yang besar, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah meneguhkan hati mereka. Dan tidak cukup hanya meneguhkan hati, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan mereka untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kemenangan. Olehnya mereka yang memiliki hati yang hidup, ciri yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah mereka banyak mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri yang kedua, orang yang memiliki hati yang hidup, pemiliknya senantiasa aktif sehingga dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ikhwan dan akhwat sekalian, ketika seseorang dimabuk cinta dan dia bergantung kepada kekasihnya, maka tidak ada kehidupan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan baginya, kecuali keridhaan, kedekatan, dan kasih sayang dari kekasihnya tersebut. Itu yang dirasakan ketika orang dimabuk cinta. Maka seorang hamba yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan merasa tenang kecuali dengan Allah. Hatinya akan merasa tenang kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan merasa tenang kecuali dia dekat dengan Allah, kecuali dia merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dia akan mendapatkan perlindungan Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan dia hanya akan merasakan ketenangan ketika dia hanya pasrah kepada Allah saja. Dia hanya berpegang kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup, zikir itu adalah makanannya, santapannya. Itu yang senantiasa dia lakukan dalam hidupnya. Adapun cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki hati yang hidup, itulah kehidupan, itulah kesenangan, itulah kebahagiaan. Sangat berbeda dengan mereka yang dusta dalam mencintai Allah, apalagi mereka yang tidak mengenal Allah atau mencintai yang lain selain Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hidup hatinya,
Mereka hanya bisa merasakan bahagia, hanya bisa merasakan ketenangan kalau mereka berharap itu hanya berharap kepada Allah. Kalau mereka pasrah itu hanya pasrah kepada Allah. Kalau mereka takut itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan dan kerinduan kepada Allah adalah kehidupan bagi mereka, adalah kesenangan bagi mereka, adalah kebahagiaan bagi mereka. Adapun berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang hidup hatinya, ini adalah penyakit. Penyakit yang harus segera untuk mereka obati. Penyakit yang harus segera mereka atasi. Dan tidak ada obatnya kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, jika kita ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan merasa senang, kita pasti akan merasa tenang. Perasaan bimbang, perasaan galau, sedih dan lain sebagainya, keluh kesah, itu pasti akan sirna kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini. Kenapa? Karena di dalam hati itu terdapat kebutuhan, dan selamanya tidak akan ada yang mampu memenuhi kebutuhan hati kita itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa indana khazainuh, kata Allah. Dan sesungguhnya perbendaharaan segala sesuatu itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma hal-hal yang bersifat materi, termasuk hal-hal yang bersifat psikis, hal-hal tentang hati kita, ketenangan, kebahagiaan, khazanahnya, perbendaharaannya, semua hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa dapat dari manusia. Kita tidak akan bisa dapat dari ayah, ibu, saudara-saudara kita, istri, anak. Tapi semua adalah pemberian dari Allah. Makanya mereka yang betul-betul jujur menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka akan merasa senang dan tenang. Karena sekali lagi di dalam hati yang terdapat kebutuhan, kebutuhannya itu tidak akan bisa dikabulkan, dipenuhi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ciri yang ketiga, ikhwah dan akhwat sekalian, mereka yang memiliki hati yang hidup adalah mereka rela, tubuhnya capek, letih untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya tidak pernah merasa capek. Kalau itu pelayanan untuk Allah, pengabdian untuk Allah, mereka tidak pernah capek dengan itu. Hatinya pun tidak pernah capek. Mungkin fisiknya akan menua, fisiknya akan melemah, tapi hatinya tidak pernah merasakan keletihan. Ini ciri orang yang memiliki hati yang hidup. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Dan hal itu disaksikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah merasa kasihan, bertanya kepada Rasulullah. Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan ini padahal Allah sudah menjamin, Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang." Kata Nabi SAW, "Afala akuna abdan syakura." Kata Nabi SAW, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita ingin punya hati yang hidup, ayo coba cek tanda dalam diri kita bahwa hati itu tidak pernah letih untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin tubuh ini bengkak,
Bahkan mungkin sebagian dari tubuh kita ini hilang. Kita selalu rela untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini Abdullah, hamba Allah, pelayan Allah? Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, barang siapa yang senang melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu akan senang untuk melayani dia. Barang siapa yang matanya senang kepada Allah, maka setiap mata juga akan senang untuk melihat dia. Kita ulangi apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang senang melayani Allah, maka segala sesuatu pasti akan senang untuk melayani dia. Dan barang siapa yang memiliki mata yang senang kepada Allah, maka setiap mata juga akan senang untuk melihatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada seseorang, obatilah hatimu, karena tuntutan Allah kepada para hamba ialah kebaikan hati mereka. Kita pernah jelaskan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hati, tidak melihat fisik dan harta yang kamu miliki. Tapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatan. Inilah yang diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Obatilah hatimu, obati terus dia. Karena Allah, tuntutan Allah kepada hamba, kepada kita adalah kebaikan hati kita. Bukan pada baju yang kita pakai, ya, aksesoris yang ada pada tubuh kita ini, bukan. Bukan pada harta yang kita miliki atau fisik kita, tapi pada hati kita. Para ulama kita menjelaskan tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini. Maksudnya adalah, itulah keinginan dan tuntunan Allah, tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sementara itu, baiknya hati ialah dengan memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ikhwah, Allah melihat atau menuntut pada hati kita, sementara hati kita kotor. Hati kita justru kita gunakan untuk mencintai, menggandrungi sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ingin hati ini menjadi bagian dari hati-hati yang selamat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini adalah angan-angan yang berbahaya? Bukankah ini angan-angannya orang-orang yang merugi, yang menginginkan kebaikan tapi dengan jalan yang salah, menginginkan hatinya masuk dalam kategori hati yang selamat, tapi hati itu senantiasa dia gunakan untuk mensyarikatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, waliyadzubillah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia akan senang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelayanannya ini kelak akan menjadi energi bagi hati. Kita mungkin melihat fisiknya lelah, tapi hatinya bertambah lagi energinya. Karena kelelahan dia dalam melayani Allah, itu akan menjadi nutrisi bagi jiwanya. Ikhwah dan akhwat sekalian, kalau kita lihat hadis Nabi SAW tadi, beliau SAW sholat sampai bengkak kaki beliau. Secara fisik, mungkin kita memandang ini akan menyakitkan, meletihkan. Tapi beda dengan hati. Kalau kita semakin giat beribadah kepada Allah, semakin giat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, mungkin badan kita ini capek. Tangan kita capek, kaki kita capek, leher kita pegal-pegal, pundak kita juga mungkin butuh diurut. Tapi
di hati kita ini seperti tercas kembali, seperti ada energi yang hadir, yang datang untuk memberi dia kekuatan. Karena memang keletihan tadi dalam melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah makanan bagi jiwa kita. Dia adalah nutrisi bagi jiwa kita. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama kita. Ciri yang keempat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki hati yang hidup, cirinya adalah orang tersebut rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemiliknya rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduannya, kata para ulama kita, dalam melayani Allah melebihi kerinduan orang yang lapar terhadap makanan dan minuman. Kalau kita puasa dan sudah mendekati berbuka, itu rasanya sulit untuk bisa ditahan diri kita agar kita tidak meminum atau mengkonsumsi makanan. Bahkan jauh sebelum waktu berbuka kita sudah bayang-bayangkan bagaimana mau berbuka sebentar. Ada kerinduan. Dan orang yang betul-betul hidup hatinya, kerinduan dia dalam melayani Allah melebihi kerinduan seorang yang kelaparan dan kehausan terhadap makanan dan minuman. Apabila seorang hamba sudah merasakan manisnya dia tidak akan mampu untuk lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mendapati dirinya menganggur, melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak produktif dalam ketaatan dia kepada Allah, maka dadanya akan terasa sempit. Dia akan merasakan ada yang hilang dalam dirinya. Dia akan merasakan kehampaan. Di samping itu juga para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, dia memperoleh motivasi dalam hatinya yang menyuruhnya berbuat taat kepada Allah. Itulah gunanya, dan itulah cirinya hati yang hidup. Dia selalu dapat motivasi untuk taat kepada Allah. Makanya kalau kita sudah merasa kayaknya saya butuh untuk dinasehati, itu adalah sinyal-sinyal dari hati kita bahwa hati kita perlu untuk dihidupkan. Sebagaimana Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, ciri yang kelima dari orang yang memiliki hati yang hidup adalah kalau dia mulai untuk menegakkan sholat, maka sirnalah keinginan dia dan kesedihan dia terhadap dunia. Subhanallah. Orang yang memiliki hati yang hidup ketika dia mulai untuk mengerjakan sholat, sirna, hilang semua keinginan dan kesedihan dia dari dunia. Bahkan dia akan merasa senang dan nikmat dalam sholatnya. Inilah ciri dari orang yang memiliki hati yang hidup. Bahkan dia merasa sedih ketika mengakhirkan sholatnya. Dia merasa sedih. Dia memang mengerjakan sholat itu, tapi dia merasa sedih karena mengakhirkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan kesenanganku, kata Nabi SAW, dijadikan di dalam salat. Kesenangan Nabi SAW dijadikan dalam salat. Ini ciri yang kelima orang yang memiliki hati yang hidup. Yang keenam, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, kekikirannya dalam menggunakan waktu untuk menaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta.
Orang yang memiliki hati yang hidup, mereka adalah orang yang paham akan berharganya waktu. Dan mereka tahu waktu mereka hidup di dunia ini begitu sempit, sangat sedikit. Sementara tuntutan yang diberikan kepada kita begitu banyak. Dan juga balasan yang diberikan di akhirat begitu besar. Olehnya, mereka menyadari bahwa modal utama seorang hamba adalah setiap hembusan dari nafas mereka. Setiap hembusan nafas kita ini adalah modal berharga. Setiap desah nafasnya seperti mutiara berharga yang bisa digunakan untuk membeli harta karun yang tidak pernah musnah. Karena itu mereka menyadari bahwa menyia-nyiakan waktu itu sama dengan menyia-nyiakan pembelian yang dilakukan oleh dirinya terhadap harta yang sangat mahal tadi. Makanya orang-orang yang hatinya hidup, mereka tidak akan pernah merelakan semua itu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dalam kitab Jami'-nya. Dalam kitab Jami' yang ditulisnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, kata Nabi SAW, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Beliau SAW juga membacakan menyebutkan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, karena kalian akan diberi balasan atas bacaan kalian. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap satu hurufnya akan diganjar dengan 10 kebaikan. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, Man shalla fi yaumin, barang siapa yang menunaikan salat sunnah dalam sehari sebanyak 12 rakaat, kata Nabi SAW, sajdatan tatawwu'an, kata Nabi SAW, yang mereka melaksanakan sholat 12 rakaat itu dalam sehari, bunyalahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya baitan fil jannah, rumah di surga. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya hidup, mereka bisa melihat dari hadis-hadis ini bahwa setiap saat dalam detik-detik hidupnya sebenarnya bisa digunakan untuk meraup banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka menyadari hal itu, mereka akan kikir untuk menggunakan waktu-waktu tadi pada hal-hal yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita masih bahkan dominan memakai waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, di kehidupan akhirat kita tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ciri bahwa hati kita belum hidup. Hati kita masih terlunta-lunti, masih terlunta-lunta, masih terpontang-panting sana-sini. Kemudian yang ketujuh, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, ciri dari orang yang memiliki hati yang hidup adalah mereka hanya menjadikan tujuan mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang lain. Kalau mereka beramal untuk Allah. Yang menggerakkan hati mereka hanya perasaan cinta kepada Allah dan perasaan senang, karena kelak nanti mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu mereka berusaha, apa saja yang mereka lakukan, semuanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,
wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'id, tidak terlalu jauh untuk mereka. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah balasan untuk mereka karena mereka dulu awwab. Mereka selalu berusaha untuk betul-betul taat kepada Allah, menjaga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, bertaubat. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Allah, padahal Allah itu ghaib, Allah tidak dilihatnya, tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka kembali kepada Allah dengan hati yang penuh taubat, hati yang senantiasa bertobat. Kata Allah, udkhuluha bisalam. Masuklah kamu dalam surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud. Ini adalah hari yang kekal, kata Allah. Lahum ma yasha'una fiha. Di dalam surga mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Waladaina mazid. Dan di sisi kami, kata Allah, masih ada tambahan. Apa tambahan itu? Kata para ulama kita, tambahan itu adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi tujuan hidup mereka. Tujuan setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka menjadikan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah ciri dari orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Kita akan tutup pembahasan kita ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beberapa kisah tentang para pemilik hati yang hidup, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya setelah para nabi dan rasul, melebihi kebersihan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang bersih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahkan menyebutkan tentang bagaimana bersihnya hati para sahabat. Bagaimana kondisi para sahabat ketika dia merasa sangat berat untuk menghadapi musibah demi musibah yang menimpa mereka. Maka Ali bin Abi Thalib berkomentar, sungguh, dulu aku telah melihat para sahabat Nabi SAW, dan hari ini aku tidak mendapati seorang pun yang bisa menyamai mereka. Sungguh setiap pagi hari, rambut mereka kusut dan berdebu, seakan-akan di depan mereka baru saja lewat kafilah yang menyebabkan debu-debu berterbangan. Mereka telah melalui malam mereka dalam keadaan sujud dan ruku. Mereka membaca kitabullah silih berganti antara kening dan kaki. Artinya mereka baca Al-Quran dalam sujud dan berdiri mereka. Mereka melakukan demikian sehingga sampai masuk waktu pagi. Mereka akan terus berzikir mengingat Allah sampai badan mereka bagaikan pohon yang diterpa angin kencang. Dan air mata mereka bercucuran sampai membasahi baju-baju mereka. Namun hari ini demi Allah, seakan-akan aku sedang bersama orang-orang yang lalai. Setelah itu Ali bin Abi Thalib disebutkan tidak pernah terlihat tersenyum sedikit pun sampai dia ditikam oleh Ibnu Muljam, laknatullah alaih.
Kita lihat bagaimana gambaran para pemilik hati yang hidup yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini. Para sahabat, khairun nasi qarni, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Mereka orang-orang yang Masya Allah benar-benar menunjukkan ciri para pemilik hati yang hidup. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Mari kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Kita jenguk beliau sebagaimana dulu Nabi suka menjenguk Ummu Aiman." Ummu Aiman ini adalah ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar mengajak Umar untuk pergi menemui Ummu Aiman. Ketika sampai di sana, ternyata Ummu Aiman sedang menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Ummu Aiman, "Mengapa Anda menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah?" Maksud Abu Bakar dan Umar, Rasulullah SAW telah wafat, dan jangan kita tangisi karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi Rasulullah SAW. Tapi apa kata Ummu Aiman? Ummu Aiman menjawab, "Saya tidak menangis karena saya tahu bahwasanya apa yang ada di sisi Allah adalah baik bagi Rasulullah SAW. Akan tetapi yang membuatku menangis adalah karena wahyu telah terputus dan tidak turun lagi dari langit." Mendengarkan itu, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu juga ikut menangis. Kemuliaan yang besar bagi manusia yang menyaksikan wahyu turun. Tentu saja kemuliaan yang besar juga bagi manusia, para sahabat, bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah wafat, mereka menyadari bahwasanya apa yang ada di sisi Allah bagi Rasulullah pasti lebih baik. Tapi mereka tetap bersedih. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan lagi kemuliaan, nikmatnya mendengarkan langsung ayat itu dibacakan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Kemuliaan Allah menurunkan ayat-ayatnya yang mulia, kalam-kalamnya yang mulia di tengah-tengah mereka. Hingga itu membuat sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga ikut menangis. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada saat dia membaca surah At-Tur sampai pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Karena dia adalah sahabat yang memiliki hati yang hidup, maka beliau langsung menangis dan semakin kencang tangisannya sampai beliau jatuh sakit, hingga para sahabatnya datang menjenguknya. Kita bisa lihat bagaimana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman, yang ada pada orang-orang yang memiliki hati yang hidup, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, ini pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang memiliki hati yang hidup. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, 6. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Al-Ustadz. Sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Jadi apabila ada ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya, untuk ikhwah silakan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa langsung open mic untuk bertanya. Dan untuk akhwat silakan
mengisi live chat atau silakan berkomentar di YouTube untuk bertanya kepada Ustaz. Adapun untuk pertanyaan pertama dari akhwat di fitur live chat YouTube. Pertanyaan kami, Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara membersihkan hati dari pikiran tercela dan bagaimana cara agar kita khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan kepada Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita baca kitab yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang beberapa pintu-pintu masuknya syaitan dalam diri kita yang menjadikan seorang terjerumus pada perbuatan zina, pintu yang pertama adalah pintu pandangan, dan yang kedua adalah pintu pikiran. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran untuk pertanyaan tadi. Bagaimana cara membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang buruk yang bisa mengotori hati? Yang paling pertama adalah jaga pandangan kita. Sebab kebanyakan dari apa yang kita pikirkan adalah hasil atau buah dari apa yang kita pandang. Itulah yang kemudian berkecamuk dalam ingatan-ingatan kita, hingga akhirnya nanti kelak akan berubah menjadi ucapan dan lain sebagainya, tindakan dan seterusnya. Makanya pintu yang pertama, yaitu pintu pandangan, ini yang harus dijaga untuk kita bisa membersihkan pikiran-pikiran tadi. Yang kedua, Afan sebelumnya yang pertama tadi, bagaimana caranya ya jaga pandangan, dan kita gunakan pandangan kita pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Memandang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Membaca Al-Qur'an, memandang hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, kita ingat, kita hafal. Dengan itu pikiran akan bisa dipenuhi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, perlu ada cara untuk kita mengintrospeksi diri tentang apa yang kita cintai. Mengapa sesuatu itu selalu muncul dalam pikiran? Kebanyakan karena dialah yang selalu untuk kita inginkan hadir. Kalau tidak bertemu langsung dengan jasadnya, maka yang selalu kita lakukan adalah membayangkan dalam pikiran kita. Olehnya, kita perlu untuk introspeksi apa yang kita cintai, apa yang kita selama ini selalu harapkan, apa yang kita selama ini selalu inginkan. Karena itulah yang akan memenuhi pikiran kita. Kalau yang kita cintai Allah, maka yang kita pikirkan adalah apa yang dicintai oleh Allah, itu juga yang kita cintai. Kalau yang kita rindukan Allah, maka apa yang ada dalam pikiran kita adalah kerinduan-kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, maka itu pula nanti yang akan membuat pikiran kita memikirkannya. Yang ketiga, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, cara agar kita bisa menjadikan pikiran kita terbersihkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai atau hal-hal yang mengotori hati atau pikiran kita, dengan menghindari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dalam hal ini penyakit-penyakit hati. Kita pernah sebutkan hadisnya, Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah apa ada segumpal dagingnya dalam jasad kita.
Wa idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau dia baik maka baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk, buruk juga seluruh jasadnya. Ala wa hiya qalbu, kita wala dia adalah hati. Apa yang tercermin dalam pikiran kita, yang terlintas dalam benak kita, ini hanyalah muara. Hulunya itu ada di hati. Ini hilirnya, ini ujung sebenarnya. Dia adanya di hati. Dia bermula dari hati. Jadi kalau hati kita terjaga dari hal-hal yang kotor, pikiran kita juga akan terjaga dari hal-hal yang kotor. Bahkan terbetik saja di pikiran, hati akan langsung mengkat. Hati akan langsung memotong. Hati akan langsung sadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu kalau dia ditimpa rasa was-was dari syaitan, dia akan langsung ingat kepada Allah. Dan seketika itu juga Allah akan memperlihatkan kepada dia mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia tinggalkan. Dan yang terakhir, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang kepala dan sebagainya, pemikiran dan seterusnya. Pakailah ayat dan hadis-hadis itu, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan. Sebagaimana di awal dari kajian ini kita sudah sampaikan, tazkiyatun nafs itu bukan hanya Kamis sore. Tazkiyatun nafs itu setiap saat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Taib, sekira ini barakallahu fikum. Nah, baik, kita akan melangkah ke pertanyaan yang kedua. Tadi sudah dari akhwat, sekarang kita beralih ke ikhwah. Pertanyaannya Ustadz, kita sebagai mahasiswa, bentuk pelayanan seperti apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Dan bagaimana kita agar bisa merealisasikan hal tersebut? Nah, saya persilakan kepada Ustaz. Ikhwah dan akhwat sekalian, ada amalan yang wajib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita setelah kita balik. Maka amalan ini tidak bisa ditawar, ini harus dikerjakan kecuali ada uzur yang syar'i. Maka ada rukhsah atau keringanan yang kita dapatkan. Semua amalan wajib yang kita lakukan ini bentuk pelayanan kita kepada Allah. Ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Adapun yang lain yang kita bisa lakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah, maka itu juga bentuk pelayanan kita. Sebagai mahasiswa misalnya apa? Kita kuliah, programkan sekian ratus SKS untuk bisa selesai strata 1. Kita niatkan semoga Allah memberkahi setiap saat dari perjalanan kuliah kita. Dan ketika selesai nanti kita berniat apa yang kita sudah miliki kita gunakan untuk melayani Allah. Melayani agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah. Anda yang kuliah di medis misalnya, Anda gunakan kemampuan medis Anda untuk membantu agama Allah. Anda yang kuliah di eksak, Anda pakai ilmu eksak Anda untuk membantu agama Allah. Anda yang kuliah di fakultas-fakultas non-eksak, Anda gunakan ilmu Anda untuk membantu agama Allah. Itu adalah bentuk pelayanan kepada Allah secara umum. Adapun hal yang khusus, silakan kita lihat di setiap harinya. Hari Kamis ini misalnya apa yang sudah kita lakukan, maka ini bentuk pelayanan kita kepada Allah. Entah itu pelayanan yang baik atau yang buruk, semuanya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap misalnya amal yaumi, amal harian misalnya. Kita sholat tahajud, sholat lail, itu bentuk pelayanan kepada Allah. Mahasiswa juga bisa melakukan itu. Kita sholat subuh, bentuk pelayanan kepada Allah. Pada sholat subuh, kita lakukan zikir pagi. Setelah itu kita sholat duha misalnya. Kemudian kita masuk kuliah. Lalu kemudian masuk sholat duhur, kita kerjakan sholat duhur.
Sambil menunggu dosen masuk, kita mungkin kirim SMS dakwah atau WhatsApp dakwah atau apalah yang dalam bentuk dakwah, untuk dakwah. Sore masuk kita dikirim petang. Begitu seterusnya. Itu bentuk pelayanan kita kepada Allah. Dan banyak model-model yang lain. Intinya bentuk pelayanan kepada Allah adalah bentuk pengabdian atau penghambaan kita kepada Allah. Olehnya, apa saja yang kita bisa lakukan dengan status kita sebagai mahasiswa, bahkan mungkin yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa, maksimalkan. Seperti misalnya Anda jadi pengurus di LDF, Lembaga Dakwah Kampus, Lembaga Dakwah Fakultas, masuk di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Anda bisa pakai untuk berdakwah. Orang lain yang tidak berstatus sebagai mahasiswa, bahkan tidak berstatus mahasiswa di kampus Anda, itu tidak bisa melakukan. Anda yang bisa melakukan itu, maka itu bentuk pelayanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, "In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Sebagaimana Allah firmankan di surah Muhammad. Baik, Allahu Ta'ala alam, barakallahu fikum. Nah, baik. Setelah pertanyaan dari ikhwah, kemudian ada lagi pertanyaan dari akhwat. Afwan Ustaz, bagaimana meninggalkan kegiatan yang menjadi kesukaan kita? Contohnya remaja sekarang yang suka dengan film-film drama Korea, cerita fiksi dan lain-lain. Yang pertama, apa yang harus kita perbuat agar tidak terjerumus kembali? Nah, mungkin itu pertanyaannya, Ustaz. Tafadhol. Ya. Para ikhwan akhwat sekalian, suka itu sebenarnya sudah indikasi ada kecintaan. Dan cinta itu pasti ada resikonya. Cinta itu atau siapa yang kita cintai, siapa yang kita pilih untuk cintai, pasti ada konsekuensinya. Dan silakan baca dalam Al-Quran. Hanya mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya yang bisa mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada selain itu. Makanya persoalan menyukai, mencintai, memang persoalan hati. Dan sebagai kita bilang, persoalan hati itu bukan persoalan main-main. Segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis Nabi SAW ketika ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu orangnya tinggal nomaden, kepintaran, kecerdasannya, peradaban mereka sangat-sangat rendah. Ketika dia datang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datang kiamat?" Dan dia mengatakan, "Apa yang kamu sudah siapkan?" Dia mengatakan, "Saya belum banyak sholat, ya belum banyak juga berpuasa, belum banyak bersedekah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Subhanallah. Belum banyak sholat, belum banyak ibadah yang lain, tapi Rasulullah mengatakan kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Karena kecintaan itu sangat mempengaruhi di surga atau di neraka nanti tempat kita. Saya ulangi, kecintaan itu sudah menggambarkan kita nanti di surga atau di neraka. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah SAW, Rasulullah di mana tempatnya? Ya di surga. Maka sebagaimana Nabi mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Nah sekarang, para artis-artis film Korea itu, di mana kira-kira tempat mereka? Jika mereka tetap bertahan dengan itu, dan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, wafat dalam keadaan kafir, di mana tempat mereka? Di neraka. Kita mau ikut bersama mereka di sana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan
tentang bahayanya memilih teman. Allah menyebutkan dalam Al-Quran penyesalan mereka mengatakan, ya wailata, aduhai celaka saya. Kenapa dulu saya tidak mengambil jalan bersama Rasul? Ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila. Celaka saya hari ini. Kenapa dulu saya jadikan si fulan itu sebagai teman akrabku, teman karibku? Ustaz, anak kan cuma nonton saja. Iya, tapi dia menyertaimu selalu. Dia mewarnai hidupmu. Kamu ingin seperti dia. Kamu ingin hidupmu seperti apa yang ada dalam drama itu. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Orang itu sambil menggigit dua jarinya di neraka, dia mengatakan dia sudah menyesatkan aku dari Al-Quran, padahal Al-Quran itu sudah pernah datang kepadaku. Sudah disampaikan. Tapi karena tadi, mungkin dia bilang, saya cuma suka saja, tidak sampai cinta. Suka itu adalah bahasa diplomasi dari cinta. Bahkan suka itu bagi sebagian orang bisa lebih besar maknanya dibandingkan cinta. Apalagi kalau sudah keseringan. Ini namanya orang sudah mabuk cinta. Bahaya ikhwan dan akhwat sekalian. Maka caranya adalah, ingatlah, tempat kembali kita hanya dua, kalau bukan surga, neraka. Kalau kita mau di surga, tidak ada jalan kecuali kita mengikuti, mencontoh mereka para ahlul jannah dan mencintai mereka. Karena kita akan dikumpulkan sesuai dengan siapa yang kita cintai. Yang kedua, ingatlah, tanya diri kita, kebahagiaan apa sih yang kita dapat? Mungkin kita rasa bahagia, tapi itu kebahagiaan yang palsu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Silakan lihat orang-orang yang sampai bikin fans club itu. Beberapa bahkan sudah memberikan kesaksian ketika mereka hijrah. Mereka mengatakan fans club dari para K-pop ya, atau pecinta film Korea dengan mencintai sosok-sosok tertentu, laki maupun perempuan. Mereka bikin akun-akun fiktif di dunia maya. Bahkan sesama wanita saling berinteraksi, yang satu berpura-pura sebagai laki-laki, hingga akhirnya mereka terjatuh pada perbuatan nista, keji, homoseksual, atau lesbian, waliya'udzubillah. Semua berawal dari hanya coba-coba saja. Ingat ikhwan dan akhwat sekalian. Dan yang ketiga, coba lihat betapa banyak nikmat dan karunia dari Allah kepada kita. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Rasulullah SAW ketika wafat dalam kondisi demam yang tinggi di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai beliau memasukkan tangannya ke dalam cerek yang berisi air karena panasnya tubuh beliau. Saat itu apa yang beliau pikirkan? Beliau cuma memikirkan kita saja. Ummati, ummati, ummati. Kita saja yang dipikirkan. Padahal kita tidak lahir di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk dalam pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam orang-orang yang beliau pikirkan, dalam orang-orang yang beliau cintai. Ummati, ummati, ummati. Tapi kita yang mengaku Islam hari ini, masa kita mengkhianati Rasulullah SAW? Lebih mencintai mereka yang mukanya dari plastik semua itu. Waliya'udzubillah. Sudah kecintaannya palsu, orang-orangnya juga palsu. Waliya'udzubillah. Ya. Genap sudah sebenarnya, lengkap sudah kita dibohongi. Tapi memang dasarnya suka dibohongi ya akhirnya begitu. Dia menikmati kebohongan-kebohongan. Nabi SAW mengatakan, jauhilah kalian bohong itu. Fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantar kamu pada perbuatan fujur, perbuatan yang buruk.
Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan yang buruk itu ujungnya akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kita beralih kembali ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan dari ikhwah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, sesuai pada surah Al-A'raf ayat 30 bahwa sebagian diberi petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Pertanyaan kami, lalu bagaimana hati kita dapat terjaga dan membedakan bahwa petunjuk tersebut datangnya dari Allah atau sebaliknya? Nah, Ustaz, tafadhal. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, semua anak Adam itu yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran. Kata Rasulullah SAW, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam ayatnya, ada yang Allah kasih petunjuk, ada yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Dan mereka yang memilih itu semua. Mereka yang memilih untuk jalan di atas petunjuk, mereka yang memilih untuk jalan di atas kesesatan. Dan di antara mereka yang jalan di atas kesesatan adalah mereka yang mengklaim bahwa sebenarnya mereka berjalan di atas kebenaran. Tapi itu klaim mereka. Mereka tidak sadar kalau mereka tersesat. Cara kita untuk bisa terjaga agar kita tidak terjatuh pada kesesatan seperti ini, para ikhwah dan akhwat sekalian, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, maka pelajarilah apa yang dimaksud dengan fitrah tadi itu. Itulah gunanya kita menuntut ilmu, dan sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan beberapa kali sebelumnya. Kita belajar tentang agama kita, fitrah, tentang tauhid, tentang din ini, tentang pengambahan kita kepada Allah, agar kita bisa lurus berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sebab jika tidak, sebagaimana yang Allah katakan, kita kadang akan merasa sudah benar. Bahkan kita mengklaim sudah benar itu juga atas dasar kita belajar. Makanya belajar pun juga tidak sekedar belajar. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tudillu ma tamassaktum bihi ma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang mesti dipelajari, karena inilah yang akan jadi petunjuk bagi kita, dan inilah yang akan menjadikan kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, mana jalan yang kita bisa ikuti, mana jalan yang harus kita tinggalkan. Dan juga nasihat kami untuk diri kami dan juga untuk ikhwah dan akhwat semuanya, agar kita tidak tersesat, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang. Kita perlu untuk selektif dalam memilih guru. Cobalah untuk belajar sesuai dengan apa yang para ulama salaf kita contohkan. Apalagi di zaman yang segala sesuatunya seperti mudah untuk diakses. Hingga kadang ada yang memilih untuk belajar tidak punya guru, belajar otodidak. Padahal tidak ada ceritanya orang belajar agama ini otodidak. Tidak ada ceritanya. Orang belajar agama ini harus punya guru. Dan guru-guru itu bersanad sampai Rasulullah SAW. Agar terjaga kemurniannya, terjaga keautentikannya, terjaga keasliannya. Sebab jika tidak, dia akan dapat orang-orang yang mengajar di atas dasar hawa nafsu, berfatwa serempangan, akhirnya semakin banyak orang yang tersesat, dan dia pun juga akan ikut tersesat. Waliyahudzubillah. Sekira ini, Allah Ta'ala alam, barakallahu fikum.
Tunjukilah jalan-jalannya.